1211 masa lalu, masa depan 15. Su Zipei terkejut, "Si Cheng, kamu mau kemana? Sudah mau makan malam?" Leng Xicheng sama sekali tidak memperdulikan Su Zipei, ia segera berlari keluar dan masuk ke dalam mobil, mobilnya melaju pergi seperti anak panah yang meninggalkan busur. Leng Xicheng tidak tahu apakah Ni Zining akan mengungkapkan perasaannya kepada Gu Qingqing, namun ia tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Ia berpikir sejenak sambil mengendarai mobil, lalu menelepon seseorang. Perpustakaan. Awalnya Gu Qingqing berencana untuk mengerjakan skripsi, ia bahkan menolak permintaan ibunya yang menyuruhnya membantu hari ini. Namun ketika ia membuka laptop, menata jurnal yang diperlukan di atas meja, dan meski kedua matanya sedang melihat jurnal, jari tangannya juga di atas keyboard, namun isi otaknya sangat berantakan, ia sama sekali tidak dapat mengetik satu kata pun. Kenapa mereka bisa bertunangan sekarang? Sebelumnya sama sekali tidak ada petunjuk. Walaupun di depan semua orang, Leng Xicheng dan Su Zipei adalah pasangan yang serasi, namun sebenarnya mereka bahkan bukan pasangan yang sudah resmi, tapi mereka malah memilih untuk langsung tunangan. Tetapi Gu Qingqing berpikir lagi, Leng Xicheng mau berpacaran dengan siapa, mau menikah dengan siapa, memangnya apa hubungannya dengannya. Lagi pula, Leng Xicheng juga tidak akan mungkin bertunangan dengan dirinya. Jarak antara mereka berdua seperti dua garis sejajar yang tidak pernah bertemu, sama sekali tidak mungkin bersama. Setelah Gu Qingqing mengatur suasana hatinya, ia pun mulai fokus lagi, dan berkat usahanya, akhirnya ia berhasil mengerjakan satu paragraf. Ketika Gu Qingqing mau jalan keluar perpustakaan, ia mendapatkan panggilan telepon dari Leng Xicheng. Gu Qingqing sedikit terkejut, untuk apa Leng Xicheng menelponnya? Apakah ada urusan kampus sampai harus mencarinya sekarang? Gu Qingqing melihat jam, seharusnya Leng Xicheng sudah di rumah keluarga Su, makan malam bersama Su Zipei, dan merunding masa depan mereka, kan? Gu Qingqing berpikir sejenak kemudian memutuskan untuk mengangkat panggilan tersebut, "Halo." Bahkan Gu Qingqing sendiri pun tidak menyadari bahwa suaranya kini sedikit gemetaran, bahkan sedikit terdengar putus asa. Ia bahkan mengharapkan Leng Xicheng dapat secara langsung mengundangnya ke acara pertunangannya dengan Su Zipei, agar ia dapat melepaskan perasaan ini. Lebih baik ia merasa sakit sejenak daripada sakit terus-menerus. Sebenarnya Gu Qingqing harus bersyukur, ia hanya cinta bertepuk sebelah tangan saja, Leng Xicheng tidak akan mengetahui masalah ini sama sekali, jadi ia sendiri juga tidak akan terlalu menderita, juga tidak akan membuat Leng Xicheng keberatan. "Kamu di kampus." Di seberang telepon, suara Leng Xicheng terdengar panik, seakan benar-benar ada masalah darurat. Gu Qingqing tertegun, bukannya Leng Xicheng ingin memberitahukan masalah dirinya dengan Su Zipei. Namun Gu Qingqing berpikir kembali lagi, memangnya siapa dirinya? Kenapa juga Leng Xicheng harus memberitahunya bahwa pria itu akan bertunangan dengan Su Zipei? Ia hanyalah anak dari seorang pembantu. Ya, Gu Qingqing menganggukkan kepalanya. "Kamu sudah ketemu dengan Ni Zining." Padahal Leng Xicheng sudah lama menyukai Gu Qingqing, ia juga tahu bahwa Ni Zining dan Gu Qingqing sama-sama memiliki perasaan terhadap satu sama lain. Leng Xicheng menggunakan Su Zijin berkali-kali untuk merusak hubungan Gu Qingqing dan Ni Zining. Ia bahkan membantu Gu Qingqing mengusir Li Ruizi yang memiliki motif tersembunyi secara diam-diam. Namun Leng Xicheng masih saja tidak mengungkapkan perasaannya. Apa yang ia tunggu? Jangan-jangan ia mau menunggu Gu Qingqing mengambil inisiatif menyatakan perasaannya dulu kepada dirinya. Gu Qingqing semakin bingung lagi, ia memiringkan kepalanya dan berpikir, tadi pagi sudah ketemu. Berarti sekarang belum. Leng Xicheng segera berkata lagi, "Tunggu aku di kamarmu, aku segera ke sana." Leng Xicheng menginjak pedal gas, kecepatan mobil melonjak hingga lebih dari 80 km per jam. Ia ingin cepat-cepat menemui Gu Qingqing, ia ingin cepat-cepat mengatakan kepadanya bahwa sebenarnya ia sudah lama menyukainya. 1212 masa lalu, masa depan 16. Ketika Leng Xicheng bergegas ke kampus, mobilnya mengeluarkan suara yang sangat kencang sebelum berhenti. Ia melompat keluar dari mobil, dan lari menuju ke asrama Gu Qingqing. Saat ini adalah puncak waktu para mahasiswa kembali ke asrama mereka. Universitas N membuat peraturan bahwa mahasiswa laki-laki tidak boleh masuk kamar asrama mahasiswa perempuan, hanya boleh melihat dari bawah saja. Leng Xicheng sebagai ketua, juga idola kampus, kemunculannya memang sudah sangat menonjol. Jika bukan karena ia sering menggunakan alasan pekerjaan untuk datang ke sini, mungkin kedatangannya sudah menimbulkan kehebohan. Leng Xicheng melihat ke sana-sini, di sekitar sini juga tidak ada keributan. Mungkin Ni Zining belum datang. Selama Ni Zining belum datang, maka dirinya masih memiliki kesempatan. Leng Xicheng mengirim pesan kepada Gu Qingqing, "Aku di bawah, cepat turun." Leng Xicheng menunggu di bawah dengan percaya diri, kemudian ia teringat bahwa dirinya tidak membawa apapun. Nanti setelah bertemu dengan Gu Qingqing, ia harus bagaimana mengatakannya. Langsung mengatakan, "Aku menyukaimu, jadilah pacarku," apakah itu akan terlalu berterus terang? Tetapi jika tidak berkata seperti itu, ia harus bagaimana lagi mengungkapkan perasaannya. Leng Xicheng melihat ke kanan kiri, kadang melihat ada beberapa pasangan yang berjalan melewatinya,
mereka semua terlihat membawa kado di tangannya, yang tidak membawa kado setidaknya membawa bunga. Tiba-tiba Leng Xicheng merasa kesal, kalau saja dirinya membawa bunga atau coklat, atau apapun itu. Namanya perempuan, mereka pasti menyukai kado kecil yang dapat mengungkapkan perasaan. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, Leng Xicheng tetap tidak melihat kedatangan Gu Qingqing. Ia mengerutkan keningnya, lalu ingin menelpon, dan kebetulan Li Yuyu keluar, ia pun segera bertanya, kamu tahu Gu Qingqing kemana? Qingqing, Li Yuyu merasa aneh, Qingqing tidak ada di kamar. Leng Xicheng merasa kaget, dia kemana? Dia mungkin di perpustakaan, belum pulang. Begitu Li Yuyu selesai menjawab, Leng Xicheng sudah membalikkan badan dan berlari menuju perpustakaan. Li Yuyu pun terkejut, kenapa hari ini banyak sekali yang mencari Qingqing. Tadi Nizining, sekarang Leng Xicheng. Tadi aku menelpon Qingqing, dia bilang sepertinya dia sudah dipermainkan seseorang, dan bilang mau segera pulang ke asrama. Namun Leng Xicheng tidak mendengar ucapan barusan. Leng Xicheng berlari menuju ke perpustakaan, ia berlari sambil menelpon Gu Qingqing. Kali ini, Gu Qingqing mengangkat teleponnya setelah berdering untuk waktu yang lama. Senior, kenapa? Kamu di perpustakaan, kan? Tunggu di sana dan jangan bergerak, aku akan segera ke sana. Sudut bibir Gu Qingqing mengaitkan sebuah senyuman yang terpaksa. Sebelumnya Leng Xicheng juga berkata demikian, Gu Qingqing sekarang hanya mengenakan satu lapis baju, dan sudah menunggunya di bawah perpustakaan selama setengah jam, namun pria itu tak kunjung datang. Gu Qingqing yang awalnya sangat menantikan kedatangannya, lama-lama jadi mati rasa, sampai akhirnya ia merasa lelah, tapi Leng Xicheng tetap saja menyuruhnya tunggu. Gu Qingqing seharusnya sudah menyerah sejak lama, lagi pula ia dan Leng Xicheng tidak memiliki sedikitpun kemungkinan untuk bersama. Benar kata Su Zijin, Leng Xicheng dan Su Zipei itu setara dan serasi, apalagi mereka sudah saling kenal sejak kecil, inilah yang namanya jodoh. Sedangkan dirinya, ia memiliki kesempatan untuk melihat Leng Xicheng dari jauh saja sudah merupakan berkah dari Tuhan, kenapa ia masih berani berpikir untuk mendapatkannya? Senior, aku. Tetaplah di sana dan tunggu aku, jangan pergi kemana-mana. Aku akan segera sampai. Perjalanan dari asrama ke perpustakaan membutuhkan waktu 15 menit dengan jalan kaki, namun Leng Xicheng berlari karena ia ingin cepat-cepat bertemu dengan Gu Qingqing. 1213 masa lalu, masa depan 17. Di waktu yang bersamaan, di perpustakaan kampus N. Cuaca malam bulan Maret di Yancheng masih sejuk, tadi ketika Gu Qingqing datang ke perpustakaan, ia hanya mengenakan satu lapis baju saja. Kini ia menggigil kedinginan di pintu masuk perpustakaan karena hembusan angin malam. Ada apa Leng Xicheng mencarinya malam-malam begini? Sekarang Gu Qingqing sudah masuk semester 8, ia masih mengurusi urusan BEM di semester 7, namun ia sudah melepaskan jabatannya di semester ini. Jika bukan karena hal tersebut, namun juga tidak mungkin karena masalah pembelajaran, lebih tidak mungkin lagi karena masalah Su Zijin ataupun Su Zipei, jangan-jangan pria itu ingin menemuinya karena dirinya sendiri. Tetapi, untuk apa? Apa yang mau pria itu bicarakan dengannya malam-malam begini? Tak mungkin mau menyatakan cinta, kan? Gu Qingqing mencibir, apa karena di sekitarnya banyak yang sudah memiliki pacar, melihat para pasangan kekasih itu jalan bersama, ia juga ikut terbawa suasana, merasa Leng Xicheng akan menyatakan cinta kepadanya. Mana mungkin? Bukankah, malam ini Leng Xicheng makan malam di rumah keluarga Su, dan sedang membahas masalah pertunangannya dengan Su Zipei. Gu Qingqing tersenyum pahit, ia membereskan barangnya, kemudian hendak kembali ke asrama. Namun belum sempat ia berjalan jauh, ia sudah mendengar ada yang memanggil namanya, Qingqing. Suara seorang pria. Mungkin karena angin di luar agak kencang, jadi Gu Qingqing tidak dapat mendengar dengan jelas, hanya secara samar-samar ia merasa sepertinya suara itu agak familiar. Apa mungkin Leng Xicheng? Coba lihat ke kanan. Gu Qingqing bertindak sesuai petunjuk, ia menolehkan kepalanya dan melihat ke arah kanan. Di sebelah kanan ada gedung nomor 7, ia melihat sejenak, tidak ada yang aneh dengan gedung itu. Baru saja Gu Qingqing mau mencibir, tiba-tiba semua lampu di sekitarnya mati. Karena mati lampu, atau karena lampu semua gedung dimatikan secara sengaja. Tapi tidak mungkin, sekarang baru jam 9 malam. Ketika Gu Qingqing masih dalam kebingungan, tiba-tiba sebagian lampu dari gedung nomor 7 menyala kembali. Gu Qingqing yang berdiri jauh dari gedung nomor 7, tapi ia dapat melihat bentuk yang diperlihatkan lampu yang menyala itu adalah bentuk hati. Pada saat ini, Nizining muncul dari samping, aku tidak tahu harus bagaimana mengungkapkan perasaanku. Qingqing, aku sudah berpikir dengan teliti, aku tidak suka dengan Su Zijin, juga tidak ingin bersamanya di masa depanku. Tapi semua yang aku lakukan sekarang bukan hanya karena aku tidak menyukai Su Zijin, tapi, ini juga merupakan perasaanku, terhadapmu. Gu Qingqing sendiri terdiam di tempat, tidak tahu harus memberikan Nizining respon seperti apa. Apakah ini sebuah pernyataan cinta? Nizining tidak suka dengan Su Zijin, tapi suka padanya. Ia terbangun dan segera menggelengkan kepalanya, tapi, bukannya kamu hari ini pergi kencan dan makan malam bersama Su Zijin? Gu Qingqing tidak menyukai Nizining, sehingga ia dapat menolak cinta pria ini dengan santai.
Mi Zining mengaitkan senyuman pahit, itu semua diatur oleh keluargaku, bukan aku, Qingqing. Mi Zining berjalan mendekati Gu Qingqing, ia melihat tatapan Gu Qingqing yang kebingungan. Ia lalu membangkitkan keberaniannya, sebenarnya, sudah lama aku ingin mengatakan bahwa aku menyukaimu. Hari ini aku menyatakan cinta, bukan bermaksud mau memaksamu menerima perasaanku, aku hanya ingin melanggar aturan satu kali sebelum wisuda, dan ingin mengatakan kepadamu, bahwa aku sangat menyukaimu. Gu Qingqing tidak mengatakan satu kata pun, tetapi saat ini sebuah hembusan angin bertiup ke arahnya, dan karena ia hanya mengenakan satu lapis baju, ia pun merinding kedinginan. Mi Zining melihatnya kedinginan, ia pun memberikan jaketnya kepada Gu Qingqing yang ingin menolak, tapi Mi Zining mengatakan, aku tidak peduli kamu mau terima atau tidak, ini adalah hal yang perlu dilakukan seorang laki-laki. Gu Qingqing tertegun, ia pun tidak menolaknya lagi. Dan adegan ini kebetulan dilihat oleh Leng Xicheng yang bergegas ke sini dari jauh sana. 1214 masa lalu, masa depan 18. Tadi ketika Leng Xicheng sedang berlari ke arah perpustakaan, dari jauh ia sudah melihat punggung Mi Zining muncul dari gedung nomor 7 yang gelap gulita. Pada saat Leng Xicheng berlari masuk, tiba-tiba lampu itu menyala dalam bentuk hati. Leng Xicheng tidak menyangka Mi Zining dapat memikirkan cara menyatakan cinta seperti ini. Yang namanya perempuan, siapa yang tidak suka romantisme? Dan benar saja, begitu Leng Xicheng sampai, ia pun melihat Mi Zining sedang memberikan jaketnya pada Gu Qingqing, dan wanita itu tidak menolak. Hati Leng Xicheng menjadi berat. Biasanya Gu Qingqing bahkan akan meloncat seperti rusa kecil dan mengucapkan terima kasih secara terus-menerus dengan wajah yang merah ketika ia sesekali memberikan minuman kepadanya. Namun kini Gu Qingqing malah menerima jaket Mi Zining. Ketika Leng Xicheng berlari sampai perpustakaan, Gu Qingqing dan Mi Zining juga melihatnya, suasana di antara mereka pun menjadi sedikit canggung. Terutama Mi Zining, senior, kenapa kamu bisa ada di sini? Kenapa aku bisa di sini? Kamu yang kenapa bisa di sini? Leng Xicheng hanya melirik Mi Zining tanpa menjawab. Ia malah melihat ke arah Gu Qingqing dan bertanya secara langsung, nadanya terdengar sedikit berat, kamu sudah memberikan jawaban. Ucapan tersebut membuat Gu Qingqing dan Mi Zining merasa aneh, Gu Qingqing pun menggelengkan kepalanya. Leng Xicheng kembali berkata, kalian berdua tidak pacaran. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya sekali lagi. Akhirnya Leng Xicheng menghela napas lega, ia menolehkan kepalanya dan melihat Mi Zining, ekspresinya kembali dingin, Bibi Li dan Xi Jin sedang mencarimu. Mereka menyuruhmu jangan terlalu emosional. Ucapan barusan langsung merobohkan mental Mi Zining dalam sekejap. Beberapa tahun ini, awalnya Mi Zining memang banyak terpengaruh akan sikap dan ucapan Su Zijin. Namun setelah berinteraksi dengan Gu Qingqing untuk waktu yang lama, kekurangan Gu Qingqing yang sering dihina oleh Su Zijin, semua berubah menjadi kelebihannya. Namun, Mi Zining selalu tidak dapat memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Gu Qingqing. Pertama, karena sifatnya memang agak pemalu, kedua, karena jika dirinya terlihat sedikit lebih dekat dengan Gu Qingqing, Su Zijin pasti akan segera mengetahuinya, dan wanita itu akan membalas Gu Qingqing dengan serangan balik yang kejam. Ketiga, karena orang tuanya tidak menyukai Gu Qingqing. Ibunya setiap hari mengomelinya, mengatakan bahwa dirinya tidak boleh berpacaran dengan wanita seperti Gu Qingqing. Jika bukan karena kali ini Zhen Xiaoya ingin Mi Zining bertunangan dengan Su Zijin, Mi Zining tidak mungkin akan memberontak, bahkan sampai berani menyatakan cintanya pada Gu Qingqing tanpa memikirkan akibatnya seperti ini. Apalagi, orang tuanya juga merundingkan masalah belajar ke luar negeri dengan keluarga Su. Kalau ia benar-benar belajar ke luar negeri, maka ia akan berpisah jauh dengan Gu Qingqing. Mereka berdua akan susah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, apalagi ia sudah terlalu lama memendam perasaan cintanya ini. Mata Mi Zining tampak memerah, aku bukannya emosional. Tapi aku menyukai Qingqing, aku sejak dulu sudah menyukainya. Leng Xicheng melihat Mi Zining dengan tatapan dingin seraya berkata, tapi orang tuamu tidak menyetujuimu berpacaran dengan Gu Qingqing. Kalau tidak, kenapa kamu tidak berani mengungkapkan perasaanmu selama beberapa tahun ini? Karena kamu sendiri juga tahu bahwa kamu dan Gu Qingqing tidak mungkin bersama. Tapi aku tidak suka dengan Su Zijin. Aku sama sekali tidak punya perasaan cinta untuknya, bagaimana aku bisa berpacaran dengannya? Suara Leng Xicheng sangat tenang seperti seorang kakak laki-laki yang tenang dan rasional, itu urusanmu dan Su Zijin. Tapi, kamu tidak boleh melibatkan Gu Qingqing dalam masalah ini, karena ibunya masih bekerja di rumah keluarga Su. Leng Xicheng bahkan melepaskan jaket Mi Zining dari badan Gu Qingqing, dan mengembalikannya pada Mi Zining dengan paksa, pikirkanlah baik-baik, jangan sampai mencelakai orang lain dan diri sendiri. 1215 masa lalu, masa depan 19. Kemudian Leng Xicheng sendiri membuka jaketnya dan menyelimutkannya ke badan Gu Qingqing. Gu Qingqing baru saja mau menolak, tapi Leng Xicheng sudah mengerutkan keningnya, aku sedang kepanasan sekarang, tolong bawakan dulu. Gu Qingqing mengangkat kepalanya dan melihat dahi Leng Xicheng yang keringatan, ia pun menganggukkan kepalanya dan membiarkan Leng Xicheng menyelimutkan jaket itu kepada dirinya.
Pakaian yang mengeluarkan aroma badan serta kehangatan Leng Xicheng menyelimuti seluruh tubuh Gu Qingqing, menyingkirkan perasaan dingin dari dunia luar. Leng Xicheng mengucapkan kalimat barusan dengan tenang dan rasional, namun juga kejam. Mata Nizining memerah, ia tidak dapat menerima dengan ikhlas. Senior, kamu hanya sedikit lebih beruntung dariku saja, karena orang yang kamu suka kebetulan adalah orang yang bisa kamu suka saja. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, apa maksud ucapannya ini? Memangnya menyukai seseorang dapat dibagi menjadi bisa disukai atau tidak bisa disukai? Kalau suka ya suka. Leng Xicheng berbicara dengan nada dingin, namun ia terus menatap Gu Qingqing. Dan saat ia melihat wanita itu, nada bicaranya seakan menjadi lembut, kalau dia bukan orang yang aku suka, mau dia memiliki kelebihan selangit pun, aku juga tidak akan meliriknya sedikitpun. Jadi maksud Leng Xicheng, perasaannya terhadap Su Zipei itu asli dan dalam, dan hubungan mereka berdua bukanlah karena latar belakang yang setara, tapi karena benar-benar tertarik satu sama lain. Gu Qingqing mengerutkan keningnya, jari tangannya secara tidak sadar menggenggam ujung bajunya dengan kuat, menunjukkan perasaan panik dari dalam hatinya. Senior, kamu dapat mengatakan hal ini dengan santai. Nizining mencibir dengan cuek, aku yang lahir di keluarga seperti ini saja bisa mendapatkan tekanan sebesar ini, apalagi kamu yang di keluarga Leng, kedepannya kalau memang kamu jatuh cinta kepada seorang anak gadis biasa, maka kamu akan merasakan tekanan yang lebih besar daripada yang aku rasakan. Leng Xicheng mendengus. Laki-laki itu kalau tidak memiliki kemampuan untuk membuat wanitanya bahagia, sebaiknya jangan menyatakan cintanya. Lagi pula kamu tidak memiliki keberanian, juga tidak berusaha, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan keluargamu, apa gunanya walau kamu benar-benar menyukai seseorang. Nizining kembali mendengus setelah mendengar kata-kata Leng Xicheng, ia ingin membantah, namun Leng Xicheng langsung melanjutkan lagi, seperti aku, kalau aku memang jatuh cinta kepada Gu Qingqing, maka aku akan melakukan semua yang aku bisa agar keluargaku dapat menerimanya. Kalau aku memang berniat untuk bersamanya, mau aku menyerah mewarisi harta keluarga pun, aku bersedia. Kalau kamu tidak dapat melakukan semua ini, maka kamu sebaiknya diam dan terus menjadi teman biasa, jangan membuat Qingqing kesulitan. Bagaimanapun Leng Xicheng telah mengungkit kata jatuh cinta kepada Gu Qingqing. Hal itu membuat Gu Qingqing langsung mengangkat kepalanya dan melihat sosok Leng Xicheng dengan tatapan terkejut. Walaupun ucapan barusan hanyalah perumpamaan, namun ini sudah cukup membuat jantung Gu Qingqing berdetak kencang. Walaupun kata itu hanya sebagai contoh saja, namun setidaknya dapat membuatnya melihat sedikit harapan. Nizining dibuat bisu oleh kata-kata Leng Xicheng, beberapa saat kemudian ia baru membuka mulutnya dengan tiba-tiba, Senior, sebenarnya kenapa kamu bisa ke sini? Kalau hanya ingin mengirim pesan kepadaku, sepertinya tidak perlu sengaja datang ke perpustakaan dan bicara kepadaku secara langsung, kan? Dan Senior, bukannya hari ini kamu juga pergi ke acara perjamuan keluarga Su? Kenapa bisa datang ke sini? Waktu itu Nizining masih belum mengetahui bahwa Leng Xicheng juga menyukai Gu Qingqing, jadi waktu itu ia hanya merasa bingung dan marah. Kebingungan Nizining juga membuat hati Gu Qingqing meloncat. Benar, kenapa Leng Xicheng bisa tiba-tiba muncul? Sebelumnya juga, Leng Xicheng sengaja memintaku menunggu di bawah, jangan jalan kemana-mana. Kalau Leng Xicheng hanya ingin menghalangi Nizining, ia cukup menelpon Nizining, untuk apa sampai mencari Gu Qingqing juga. Nizining kembali menambahkan, Senior, jangan-jangan hari ini kamu datang ke sini untuk menyatakan cinta kepada Qingqing. 1216 masa lalu, masa depan 20. Leng Xicheng tertegun karena pertanyaan Nizining ini, tadi saat ia bergegas ke sini, ia hanya memikirkan ingin cepat-cepat mengungkapkan perasaannya kepada Gu Qingqing, namun kini, ia malah tidak tahu bagaimana caranya. Leng Xicheng berusaha beberapa kali, hari ini aku ke sini untuk. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing yang ternyata juga sedang menatapnya. Entah kenapa, ketika mendengar ucapan Leng Xicheng yang terbelit-belit ini, hati Gu Qingqing merasa bahwa apa yang dikatakan Leng Xicheng tadi, yang kalau aku benar-benar jatuh cinta kepada Gu Qingqing. Entah kenapa, meskipun Gu Qingqing tahu bahwa kata ini hanyalah sebagai contoh, namun jantungnya tetap berdebar kencang. Leng Xicheng melihat tatapan Gu Qingqing yang memancarkan rasa sedikit bingung, sedikit kaget, bahkan memancarkan sinar cahaya yang terang. Entah kenapa kata cinta yang sudah mau keluar pun terhenti di ujung lidah. Aku hanya. Leng Xicheng memberanikan diri, ia mengambil napas dalam-dalam, begitu mau mengatakannya, dari samping tiba-tiba muncul satu pasangan, mereka sepertinya sedang bertengkar, si wanita sedang memarahi pria itu, kamu bilang kamu menyukaiku, tapi kamu bahkan tidak menyiapkan bunga, atau coklat. Hari ini White Day, tapi kamu tidak menyiapkan apapun, dan malah menyatakan perasaanmu padaku. Leng Xicheng yang mendengar pertengkaran mereka pun membatin, sepertinya memang terlalu asal-asalan kalau aku menyatakan perasaanku begitu saja. Asalkan Gu Qingqing tidak berpacaran dengan Nizining, Leng Xicheng masih punya kesempatan di lain waktu. Ia bisa memilih kado yang bagus, dan pada saat itu ia akan mengungkapkan perasaannya dengan serius kepada Gu Qingqing. Berpikir sampai sini, Leng Xicheng pun berkata dengan santai, iya,
aku tadi baru keluar dari rumah keluarga Su, lalu Bibi Wu juga mengungkit Qingqing, jadi. Kemudian, Gu Qingqing benar-benar menerima panggilan telepon dari ibunya. Kata pertama Wei Mei adalah, Zining bersamamu, ya. Gu Qingqing tertegun, kemudian menganggukkan kepalanya, iya. Apa dia mengajakmu berpacaran? Ibu kan sudah sering bilang, Ni Zining adalah orang yang disukai Nona Zijin, kamu jangan menjadi orang ketiga. Tadi seluruh keluarga Su sudah marah, orang tua Ni Zining juga panik setengah mati. Jika kamu bersikap seperti ini, bagaimana ibu bisa tetap bekerja di rumah keluarga Su? Gu Qingqing yang tidak bersalah tiba-tiba dimarahi oleh Wei Mei, apalagi sekarang ia sedang berdiri di samping Leng Xicheng dan Ni Zining, ia merasa sangat canggung. Gu Qingqing yang tadinya masih bermimpi indah, kini tiba-tiba jatuh kembali ke dunia nyata karena kata-kata Wei Mei, dan Leng Xicheng bahkan sudah mendengar semuanya. Bibi Wu, apa katamu? Orang ketiga, Su Zijin bukan pacarku. Di sini yang lebih dulu merespon adalah Ni Zining, ia segera membalas kata-kata Wei Mei, dan ini membuat Wei Mei terkejut, Tuan Muda Ni. Belum sempat menjelaskan, Leng Xicheng lebih dulu merebut ponsel Gu Qingqing, jangan suka menyebarkan gosip yang tidak jelas. Gu Qingqing tidak berpacaran dengan Ni Zining. Setelah Leng Xicheng selesai berbicara, ia pun menutup panggilan tersebut dan melihat Ni Zining. Tadi kamu juga sudah mendengar sendiri, tingkah lakumu yang emosional sudah membuat tiga keluarga kacau. Jangan bilang kamu bisa menangani orang tua Gu Qingqing, kamu bahkan tidak bisa menangani kedua orang tuamu, apalagi Bibi Li dan Su Zijin. Kamu juga sudah bukan anak kecil lagi, sudah dewasa, sudah dapat memikul tanggung jawab. Jangan melakukan hal buruk, tidak apa-apa jika masalah itu hanya berdampak pada dirimu sendiri, tapi jangan mencelakakan Gu Qingqing dan ibunya. Kalau memang begitu, aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan nanti. Waktu itu Leng Xicheng mengira ia sudah berhasil membujuk Ni Zining, ia merasa sangat senang saat melihat sorot mata Ni Zining yang meredup. Seperti sekarang ini, saat ia berdiri di luar ruang ICU dan melihat Ni Zining berbaring di tempat tidur pasien, ia tetap merasa Ni Zining tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bersama Gu Qingqing. 1217 masa lalu, masa depan 21. Memangnya kenapa kalau kamu kecelakaan lalu lintas dan dalam kondisi kritis? Kamu pikir kamu bisa kembali ke masa lalu, dan kembali berpacaran dengan Gu Qingqing? Namun kenyataan sebenarnya malah menamparkan wajah Leng Xicheng. Setelah White Day, ia selalu memikirkan kapan waktu yang tepat untuk menyatakan cintanya kepada Gu Qingqing. Namun selain mendapatkan penghinaan dari Gu Qingqing dan Liu Yu, tidak lama kemudian Gu Qingqing pun menerima pernyataan cinta Ni Zining dan mulai berpacaran dengannya. Sedangkan sekarang ini, karena Zhen Xiaoya dan Su Zijin ada di luar ruang ICU, Gu Qingqing pun tidak menceritakan secara detail mengenai pernyataan cinta Ni Zining terhadap dirinya kepada Ni Zining yang sedang koma. Ia hanya melanjutkan ceritanya dengan nada lembut. Kini aku berpikir kembali, aku harus berterima kasih kepadamu, kamu sudah membuatku merasa malam awal musim dingin itu tidak begitu dingin. Walaupun pada akhirnya kita tidak berhasil bersama sampai akhir, namun aku tetap bisa merasakan bahwa perasaanmu itu serius. Kamu adalah orang yang lembut, tidak ingin menyakiti orang lain, juga tidak ingin orang lain kesulitan gara-gara kamu. Kamu bisa lihat keluar, di sana ada ibumu, ada Su Zijin, dan mereka yang mengkhawatirkan dan menyayangi dirimu. Mereka semua mengharapkanmu bisa cepat sembuh, cepatlah bangun. Gu Qingqing sudah banyak bercerita, padahal grafik elektrokardiogram Ni Zining bereaksi sesuai dengan alur ceritanya, namun pria itu tetap tidak terbangun. Gu Qingqing sudah bercerita selama 1 jam lebih, dengan cepat waktu berlalu dari siang sampai sore. Leng Xicheng sudah menunggu di luar ruang ICU selama setengah hari, karena tidak mendengar suara Gu Qingqing yang memanggilnya dari ruang ICU, ia pun duduk lagi untuk sementara waktu. Kemudian ia berdiri lagi seraya merapikan setelan bajunya, dan berkata dengan ekspresi dingin. Sudah cukup, kan? Kenyataannya mungkin ada sedikit reaksi, tapi jika hanya karena beberapa kata Gu Qingqing sudah bisa membangunkan seseorang yang koma selama beberapa hari, maka aku rasa dia tidak perlu bekerja di bidang periklanan lagi, bahkan tidak menjadi dokter, melainkan harus menjadi peramal. Melihat grafik elektrokardiogram Ni Zining hari ini membuat Zhen Xiaoya sangat semangat. Jadi, begitu Leng Xicheng tidak mengizinkan Gu Qingqing untuk datang ke rumah sakit, Zhen Xiaoya pun segera berkata, tapi, cerita Qingqing benar-benar efektif kok. Ni Zining tidak bangun, mana bisa disebut efektif. Leng Xicheng berkata dengan nada tenang, karena kita tidak tahu kapan Zining bisa bangun lagi, kurasa kedepannya Qingqing juga tidak usah datang lagi. Lagi pula, mana mungkin Qingqing harus terus datang ke sini sampai dia bisa bangun, kan? Apa hak Bibi sampai harus membuat Qingqing terus menemaninya? Aku tidak masalah kalau memang Bibi hanya ingin Qingqing berada di sini menemani Zining, karena aku dan Qingqing sudah menikah. Tapi apakah Bibi tak memperhatikan perasaan Zijin, mempertimbangkan perasaan keluarga Su? Jari Leng Xicheng menunjuk ke arah Su Zijin dan berkata, dialah calon istri dan tunangan Zining, menantu yang Bibi dambakan selama ini. Sejak Zining kecelakaan, Zijin selalu berada di sampingnya, dia tidak selera makan, semakin hari semakin pucat dan kurus, bahkan aku pun merasa sedih melihatnya. Bukannya Bibi sangat menyukainya dulu. Mau seberapa suka, kini nyawa anakku sudah mau melayang,
aku tentu harus mengutamakan nyawa anakku dulu. Pikir Zhen Xiaoya. Leng Xicheng malas mau menghiraukan Zhen Xiaoya, ia langsung berjalan menuju jendela ruang ICU dan mengetuk beberapa kali. Gu Qingqing mendengar suara ketukan, ia pun melihat Leng Xicheng sedang menunjuk ke arah pintu. Gu Qingqing pun mengerti ini tandanya sudah waktunya ia pergi. Gu Qingqing berdiri, Zining, aku pulang dulu. Kamu jangan menyerah, harus cepat sembuh, nanti kalau ada waktu aku akan datang menjengukmu lagi. Namun anehnya, tadi ketika Gu Qingqing bercerita selama 1 jam lebih kepada Ni Zining, grafik elektrokardiogramnya nampak stabil walau sedikit bereaksi. Tapi ketika Gu Qingqing berdiri dan mau pergi, grafiknya tiba-tiba menunjukkan reaksi yang kuat. Kemudian dapat dilihat bahwa Ni Zining mulai mengerutkan keningnya sedikit, bahkan jari tangannya pun mulai mengepal. 1218 masa lalu, masa depan 22. Gu Qingqing baru mau membalikkan badannya, kemudian ia merasa sepertinya ada yang menarik ujung bajunya. Gu Qingqing menundukkan kepalanya dan melihat kedua mata Ni Zining yang merah sedang mulai terbuka secara perlahan. Dia mengangkat jarinya dengan susah payah, dan dengan lembut menarik ujung baju Gu Qingqing. Ni Zining benar-benar terbangun dari koma. Dokter dan perawat segera melakukan pengecekan, Gu Qingqing pun segera mundur ke belakang. Pupil mata Ni Zining mengejar sosok Gu Qingqing dan menatap terus kepadanya. Kedua matanya memancarkan rasa tidak rela, sayang dan perasaan cinta yang dalam. Bibir keringnya mulai terbuka, sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepada Gu Qingqing. Ketika Gu Qingqing berjalan keluar dari ruang ICU, Zhen Xiaoya dan Ni Shize yang ada di luar sudah menggila. Sejak Ni Zining kecelakaan, ini pertama kalinya pria itu sadar. Melihat anak mereka akhirnya sadar, mereka pun langsung menempel ke jendela ruang ICU, bahkan tidak memiliki waktu untuk memperhatikan Gu Qingqing yang berjalan keluar. Malah Su Zijin, matanya penuh dengan perasaan yang tak terungkapkan dan tak terbaca ketika melihat Gu Qingqing berjalan keluar. Tatapan itu seperti ada rasa dendam, juga seperti ada rasa iri hati. Namun ketika tatapan Gu Qingqing menyapu ke arahnya, Su Zijin malah segera menolehkan tatapannya ke arah lain. Setelah Gu Qingqing menyingkirkan tatapannya, Su Zijin baru kembali menatap sosok Gu Qingqing, dan tatapannya memancarkan cahaya sadis itu lagi. Di sisi lain, Li Hongdui yang berdiri di samping Su Zijin mengeluh dengan nada kecil untuk anaknya, sebenarnya siapa yang tunangan Ni Zining? Padahal seharusnya Zijin yang berada di sampingnya di saat seperti ini, kenapa membiarkan wanita itu menunggu di ruang ICU, bahkan memintanya untuk tinggal beberapa kali. Tanpa melihat statusnya. Su Zijin menundukkan kepalanya ketika mendengar kata-kata ibunya. Benar, sekarang dialah nona muda kedua keluarga Su, istri tunangan Ni Zining. Ia harus mempergunakan statusnya ini dengan baik, ia tidak mengizinkan Gu Qingqing untuk mengambil posisinya ini. Gu Qingqing juga tidak terpengaruh, ia membantu Ni Zining bukan karena permohonan Zhen Xiaoya dan Ni Shize, ia hanya ingin membalas budi atas bantuan Ni Zining kepadanya selama ini. Setelah Gu Qingqing keluar dari ruang ICU, ia pun langsung jalan mendekati Leng Xicheng, sudah lama menunggu. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing tanpa mengatakan apapun, ia langsung membalikkan badannya dan berjalan keluar dari rumah sakit. Gu Qingqing mengikut di belakangnya, mereka berdua satu di depan, satu di belakang, dan sama-sama berjalan keluar dari rumah sakit. Leng Yunting dan Luo Qingsui sudah pulang duluan. Leng Xicheng masuk ke dalam mobil duluan, Gu Qingqing ikut masuk, begitu pintu tertutup, mobil pun langsung melaju. Di dalam mobil, Leng Xicheng tidak berbicara, ia meletakkan siku tangannya di atas pintu mobil, tangannya menopang kepalanya, ia menutup matanya dan istirahat. Gu Qingqing juga diam saja, ia hanya melihat ke arah jalanan, sepertinya bukan jalan menuju rumah tua Leng, melainkan jalan menuju Villa Xishan. Mobil baru jalan sebentar, Leng Xicheng sepertinya teringat sesuatu, ia pun langsung memerintah tanpa membuka matanya, ke mall yang di sekitar sini. Buat apa ke mall? Jangan-jangan karena tadi tidak membawa kado untuk Ni Zining, jadi ingin beli sekarang. Gu Qingqing penasaran namun tetap tidak bertanya, ia hanya mengikuti Leng Xicheng turun di mall sekitar sini, dan melihatnya berjalan menuju arah toko pakaian wanita. Gu Qingqing merasa sedikit aneh, untuk apa Leng Xicheng datang ke sini? Kalau memang ingin membelikan kado untuk Ni Zining, kan harusnya pakaian pria. Namun di luar dugaan Gu Qingqing, Leng Xicheng langsung jalan masuk ke dalam sebuah toko pakaian wanita, kemudian langsung memerintah pelayan toko, pilihkan baju buat dia. 1219 masa lalu, masa depan 23. Beli baju untuknya. Di saat seperti ini, Gu Qingqing tertegun, buat apa beli untuk dirinya? Begitu pelayan toko meletakkan baju di atas tangannya, Gu Qingqing pun mendengar Leng Xicheng berkata, ganti bajumu. Gu Qingqing merasa aneh, namun ia tetap pergi mengganti bajunya. Baju ini terlalu besar, tidak terlalu cocok dengan tubuhnya, tapi Leng Xicheng tetap menganggukkan kepalanya, yang ini saja, gunting taknya, mau langsung dipakai. Gu Qingqing terkejut, langsung jalan. Bajuku yang tadi juga baru dibeli, baru aku pakai satu kali. Leng Xicheng memang tidak menginginkan baju Gu Qingqing yang tadi, yang sudah menemani Ni Zining seharian, apalagi sudah disentuh oleh tangan Ni Zining. Padahal mereka berdualah yang suami istri,
Padahal Gu Qingqing sudah putus dengan Mi Zining sejak 3 tahun yang lalu, tetapi Gu Qingqing sampai sekarang pun belum pernah duduk di samping tempat tidur, dan dengan penuh perasaan mengingat kembali momen mereka berdua. Gu Qingqing bahkan tidak pernah berbicara dengannya menggunakan nada selembut itu. Kerutan di kening Leng Xicheng terlihat semakin dalam. Aku tidak suka baju itu, kamu sudah memakainya seharian di rumah sakit. Gu Qingqing mengira Leng Xicheng tidak suka bajunya yang sudah berada di ruang ICU selama berjam-jam, takut ada virus atau apa, jadi ia pun menuruti pria itu dan mengganti bajunya. Leng Xicheng dan Gu Qingqing langsung kembali ke Villa Xishan. Karena tadi pergi belanja ke mall, jadi mereka baru sampai saat waktu sudah sangat malam. Pembantu rumah langsung menyiapkan makan malam. Tuan, Nyonya, mau makan malam. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, ada apa saja? Pembantu memperkenalkan menu makan malam ini. Tadi Nyonya mengatakan ingin memakan sesuatu yang ringan, jadi saya masak bubur, lauknya ada telur asin dan beberapa piring acar, ada bakpao sayur asin dan juga sup Ham Jin Hua. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, malam ini aku ingin makan berat, masak lagi yang lain. Leng Xicheng yang selesai memerintah, tiba-tiba menambah lagi, lalu, kedepannya jangan ada sayur asin, bakpao sayur asin atau sup Ham Jin Hua yang sejenis muncul di rumah ini. Gu Qingqing terkejut, kenapa dibuang? Itu pemberian Li Yuyu untukku. Leng Xicheng menolehkan kepalanya pelan, dan melihat Gu Qingqing, karena aku tidak suka. Kampung Zhen Xiaoya ada di Jiangnan, ia paling suka dengan bakpao sayur asin dan sup Ham Jin Hua. Sekarang ia akan merasa muak dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Mi Zining. Gu Qingqing terdiam, ya sudah kalau tidak suka, tidak usah makan itu lagi ke depannya. Leng Xicheng dan Gu Qingqing makan malam dengan diam, kemudian mereka berpisah satu sama lain untuk beristirahat. Sampai akhirnya Gu Qingqing mematikan komputernya, Leng Xicheng sudah berdiri di samping pintu tanpa mengeluarkan suara. Gu Qingqing terkejut, ia menolehkan kepalanya dan melihat Leng Xicheng. Ekspresi pria itu sangat tenang, ia mengambil langkah dan berjalan mendekati Gu Qingqing, sudah selesai kerja. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, Tatapan Leng Xicheng tampak tenang, ia juga tidak banyak berbicara, ia hanya maju sampai di samping Gu Qingqing, kemudian mengangkat badannya dan jalan menuju kamar mandi. Di dalam bak mandi, Gu Qingqing diam-diam melirik Leng Xicheng yang sedang mandi dengan serius di bawah pancuran di sebelah sana, sepertinya tidak meliriknya sama sekali. Leng Xicheng hari ini sepertinya sangat aneh. Namun jika mau bilang bagian mana yang aneh, Gu Qingqing juga tidak dapat mengatakannya. Sebelumnya jika Leng Xicheng lagi tidak senang, pria itu akan selalu menghukumnya langsung di dalam bak mandi. Jika suasananya sedang bagus, kadang Leng Xicheng juga akan menggodanya, dan kalau sedang marah, pria itu akan langsung menguncinya di luar pintu kamar mandi. Namun hari ini, meskipun wajah Leng Xicheng tidak menunjukkan ekspresi yang jelas, tapi Gu Qingqing selalu merasa sepertinya Leng Xicheng telah menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Namun sebenarnya apa yang dipikirkan Leng Xicheng, bahkan Gu Qingqing pun tidak mengetahuinya. 1220 masa depan, masa lalu 24. Setelah mandi, meskipun Leng Xicheng dan Gu Qingqing sama-sama keluar, namun mereka berpisah satu sama lain ke kabinet baju untuk memakai baju. Leng Xicheng adalah laki-laki, jadi setelah mengelap rambut basahnya dengan handuk, ia pun langsung duduk menyandar di atas tempat tidur dan melihat ponsel. Sedangkan Gu Qingqing, ia harus duduk di depan meja rias, mengoleskan beberapa produk perawatan kulit di malam hari. Gu Qingqing tidak melihat ke belakangnya, namun ia dapat merasakan bahwa Leng Xicheng sepertinya tidak melihat ke arahnya, seakan menganggap dirinya sebagai udara. Namun jika bilang Leng Xicheng tidak mementingkan Gu Qingqing, tapi pria itu tadi membawanya belanja baju, bahkan membantunya bicara di depan Zhen Xiaoya. Jika mengatakan Leng Xicheng bisa membantu Gu Qingqing bicara di depan keluarga Ni demi harga diri seorang pria, lalu bagaimana dengan baju? Apa hanya karena baju itu sudah masuk ke ruang ICU? Tapi Leng Xicheng sendiri juga masuk, kenapa ia tidak mengganti bajunya sekalian? Karena tenggelam dalam pikirannya, gerakan Gu Qingqing dalam mengoleskan produk perawatan kulit di wajahnya pun menjadi semakin lambat, namun mau seberapa lambat, tetap akan selesai. Setelah selesai, Gu Qingqing mengeluarkan pengering rambut untuk mengeringkan rambutnya. Ketika ia mencolokkannya, sebuah panggilan telepon pun masuk. Begitu nada dering ponsel Gu Qingqing berbunyi, Leng Xicheng yang sedang melihat ponsel pun tertegun sejenak. Siapa yang menelpon Gu Qingqing malam-malam begini? Apa mungkin Mi Zining, keluarga Qingqing, atau Lin Zui? Dengan cepat Gu Qingqing mengangkat teleponnya, walaupun ia tidak menyalakan speaker, namun di dalam ruangan yang hening ini, suara Li Yuyu yang kencang pun dapat terdengar dengan jelas. Aku dengar Mi Zining nyaris meninggal. Gu Qingqing merasa aneh, bukannya kamu sudah tahu? Bahkan sengaja mengantar kado ke rumah. Aku tahu, Li Yuyu mengatakan, tapi aku tidak tahu kalau dia kecelakaan gara-gara kamu. Aku dengar dia bisa kecelakaan karena bertengkar dengan ibunya, karena dia membelamu, benarkah? Gu Qingqing mengerutkan keningnya, tidak ada yang perlu dibahas dalam masalah ini. Kenapa tidak? Aku kira kali ini Mi Zining sudah menerima takdirnya, akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Su Zijin, tapi ternyata ia masih menyimpan perasaan untukmu.
Gu Qingqing yang sedang menerima panggilan, tiba-tiba merasakan ada aura dingin dari belakang punggungnya. Ia menolehkan kepalanya, dan seperti dugaannya, Leng Xicheng sedang berdiri di belakangnya dengan wajah tanpa ekspresi. Pria itu juga sedang mendengarkan pembicaraan panggilannya. Gu Qingqing terkejut, ia membeku di tempat. Liu yang di seberang ponsel sana mengatakan, Ni Zining sudah menyukaimu sejak masa sekolah. Walaupun waktu itu dia masih muda dan orang tuanya memaksanya putus denganmu, tapi ternyata setelah beberapa tahun ini, dia masih menyukaimu. Ni Zining begitu suka padamu, kedepannya kalau kamu cerai dengan Leng Xicheng, aku rasa dia pasti akan menerimamu lagi, alangkah baiknya kalau begitu. Yu, diamlah. Gu Qingqing sangat ketakutan, terutama saat mendengar bahwa kedepannya kalau dia bercerai dengan Leng Xicheng, Zining bisa menerimanya lagi. Bukankah ucapan itu sudah jelas membuat Leng Xicheng merasa dia selingkuh? Leng Xicheng paling benci dengan kata-kata seperti ini. Kenapa? Aku bukan mengajarimu untuk selingkuh, aku hanya ingin kamu bisa bahagia kelak. Ni Zining adalah satu-satunya pria yang pernah menyatakan cinta kepadamu, dia suka padamu, dan dia juga lebih cocok denganmu daripada Leng Xicheng. Ketika Liu Yu masih berkata dengan semangat, Gu Qingqing sudah menutup panggilan tersebut dengan buru-buru karena ketakutan. Ia segera membalikkan badannya dan menjelaskan, bukan begitu maksud Liu Yu. Gu Qingqing tertegun sejenak, kemudian berkata lagi, aku juga tidak pernah berpikir ke depannya kalau cerai darimu aku akan pacaran dengan siapa. Leng Xicheng tidak menghiraukan kata-kata Gu Qingqing, ia membalikkan badan wanita itu ke arah cermin, kemudian merendahkan tatapannya, melihat ke arah pengering rambut, lalu mengambilnya dan mulai mengeringkan rambut Gu Qingqing. Selanjutnya bab 1221 masa lalu, masa depan 25.